Previously on Ini Frontline. juga rumahnya justru Iya, sini. iya. Terjadinya diduga di rumah. Iya. Atas nama terduga F. F ya, di sini. Ya. Titik TKP-nya ini di sini. Di kanan ya. Yang pertama, bahwa untuk kasus yang DN itu saya sebagai kepala desa tidak tahu dan tidak pernah dikasih informasi adanya kejadian-kejadian itu. Yuk kita ketemu sama kepala desa ya. Ini kepala desanya ini yang juga menjadi perangkat desa tentu bersama-sama dengan kepala dusun waktu itu untuk mencoba untuk ada penyelesaian di luar dari proses peradilan. Kita tanya. Oh, dia di dalam. Permisi Bu. Selamat pagi. Iya, permisi. Salam kenal Christian. Oh, iya, salam kenal. Bu, apa kabar Bu? Gak apa-apa sama Ibu aja ya Bu. Sama Ibu aja, bareng aja sama Ibu. Ibu Kadus aja bareng. Salam kenal Pak Christian ya. Salam kenal dengan Christian. Iya Pak, jadi mau menanyakan kemarin yang Bapak kan sudah bikin pernyataan juga di TikTok ya. Betul. Kami sudah menerima informasi bahwa sudah selesai katanya ya, sudah diselesaikan melalui jalur mediasi ya kasus ini, atau menurut Bapak masih belum selesai kalau di luar dari jalur hukum Pak? Ya, saya kan nggak paham, Pak. Kalau secara ini ya, kan ceritanya gini waktu itu ada kejadian, saya mendapat laporan katanya sudah terselesaikan, dan itu atas permintaan keluarga, kan gitu. Ya kan kita anggap selesai kalau itu, gitu. Terus yang kedua, saya kebetulan malah memang yang nangani saya sendiri. Maksudnya yang nangani setelah Bapak dapat laporan? Iya. Oke. Iya. Bentuk penanganan seperti apa mungkin yang Pak Teguh udah lakukan, mungkin bisa dijelaskan pada kami Pak? Nah, kalau yang kecil terus terang saya tidak terlalu jauh karena informasinya dari Bu Kades bahwa anaknya Mas Agus itu hamil, terus sudah dinikahkan, ya sebatas itu aja. Gitu. Jadi saya tidak menggali informasi selanjutnya. Bahwa itu dugaan sebenarnya adalah pemerkosaan, Bapak nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Dan di sini pun di lingkungan ini nggak terdengar hal seperti itu. Yang Bapak terima informasinya apa? Bahwa hamil, terus sudah ada penyelesaian secara keluargaan. Tapi apakah Bapak mendapatkan informasi dugaan sampai mengandung itu, sampai hamil itu dari beberapa orang? Oh enggak, saya enggak tahu malah ceritanya. Saya enggak tahu. Oh. Saya enggak tahu. Karena begini Pak Teguh, kalau misalnya narasi saya sudah nonton juga narasi Bapak yang Bapak sampaikan di TikTok itu, dan sekarang saya dengar jawaban Bapak. Kalau jawabannya nggak tahu Pak, nanti kemudian persepsi yang muncul adalah berarti Bapak nggak tahu masalah apa yang terjadi di lingkungan Bapak sendiri. Kalau gitu. saya tahunya karena mendapatkan laporan bahwa ada anak hamil sudah dinikahkan karena atas permintaan keluarga, dinikahkan siri, hanya sebatas itu. Gitu aja. Ini kan yang adik ya Pak? Yang adik. Yang kakak? Kalau yang kakak gini ceritanya, saya malam-malam itu ditelepon jam 1 malam, saya lagi pas baru pulang, katanya ada kejadian, yang telepon perangkat saya Bu Mariati sama suaminya, Mas Joko namanya. Nah itu ceritanya kejadiannya itu di Pogung. Terus tapi begitu saya ditelepon sudah dibawa ke sini, karena dijemput. Sudah dibawa ke kantor ruangan desa? Ini, di ruangan ini. Kebetulan terus, duduknya itu di situ duduknya. Terus akhirnya kan kita tanyakan. Ya. Ada kejadian apa? Lah, mereka ngaku sendiri bahwa mereka tadi janjian di alun-alun terus pergi ke satu tempat. Ya, terus kita tanya, lah emang di sana ngapain? Kedua anak itu mengaku bahwa melakukan hubungan yang tidak senonoh. Mengaku, jadi tidak ada narasi pemerkosaan? Oh, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau belakangan kemudian dibawa ke kantor polisi dan narasi dari Bapak jadi berlainan ya, karena kan
Kalau merujuk pada proses penyidikan yang saat ini sudah dilakukan diambil alih oleh Polda Jawa Tengah, justru ketika ditetapkan ada tersangka, satu ya karena umurnya sudah 19 tahun, tapi pada waktu terjadi tindak pidana itu masih anak ya kategorinya Pak. Jadi mereka masih anak yang berkonflik dengan hukum. Diduga melakukan pemerkosaan Pak. Kalau unsur pemerkosaannya saya kurang yakin dan saya tidak tahu. Kenapa kurang yakin Pak? Ya karena saya memang tidak tahu. Tahunya bahwa mereka yang termasuk kakaknya itu gini, mereka janjian dari alun-alun pergi ke suatu tempat dan melakukan hubungan badan. Bahkan itu dengan lugunya saya tanya, kan 2 orang itu. Lah tadi siapa yang duluan? Ngaku, yang dari Penungkulan dulu. Penungkulan itu siapa? Itu yang siapa namanya? Yang perempuan ya Pak? Enggak, yang laki-laki, yang 2 orang itu. Gitu. Oh berarti ini yang Bapak cerita ini adalah ada 2 laki-laki bersama dengan kakak satu perempuan. Iya kakaknya yang kai itu. Nah setelah bertemu Bapak, waktu itu langkah Bapak apa? Saya cari keluarganya. Oke, cari keluarga terus? Alhamdulillah malam itu ketemu. Yang nyari adalah Bu Kades dengan suaminya. Gitu. Terus? Ketemu malam ini itu. Bu Kades Supriyani maksudnya. Iya betul. Ya? Jadi Bu Kades mencari keluarganya yang di Pelausan. Alhamdulillah ketemu. Malam itu pun datang ke sini. Yang satu yang Penungkulan karena udah malam dan sejauh, akhirnya datangnya pagi hari. Setelah datang, kita juga tawarkan ke mereka. Apa Pak yang ditawarkan? Silahkan kalau mau diproses secara hukum atau secara mau dimusyawarahkan. Itu ada narasi, ada pilihan itu ya Bapak tawarkan ke mereka? Iya, terus? Saya tawarkan. Nah, mereka berembuk sendiri. Di ruangan ini mereka melakukan pertemuan dan katanya ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah? Ya katanya kekeluargaan gitu aja. Tidak melalui jalur hukum? Ya pokoknya kesepakatannya itu melalui kekeluargaan dan diselesaikan secara kekeluargaan juga. Pak, karena informasi yang kami terima kan memang sudah ada kesepakatan diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ada informasi yang kami mau tanyakan karena kan ini informasinya mengenai Bu Supriyani. Makanya sebenarnya saya ingin bertanya langsung kepada Bu Supriyani sebenarnya bahwa inisiatif untuk melakukan mediasi itu justru datang dari perangkat desa. Salah satunya juga termasuk dari Bu Supriyani. Nggak ada. Saya tahu persis. Bapak menolak itu ya? Menolak itu. Jadi karena mediasi diminta oleh? Iya untuk keluarganya sendiri. Keluarga korban dan keluarga pelaku. Ada informasi juga bahwa ada pertemuan para sejumlah terduga pelaku ini dengan Bu Supriyani gitu ya. Ada pertemuan itu bahkan ada dugaan kalau ada penerimaan uang yang diterima oleh atau yang diperoleh oleh Bu Supriyani, salah satu perangkat desa Bapak gitu, kepala dusun. Bapak juga mendengar soal informasi itu? Gini, kalau informasi itu katanya ada. Tapi Bapak sudah menanyakan langsung nggak ke kepala dusun Bu Supriyani? Jadi gini ceritanya saya jelaskan bahwa dulu itu katanya ini ya, keluarganya Mbak Tuti itu minta tolong ke Pak RT. Nah, untuk membantu keluarga yang korban katakanlah gitu. Akhirnya katanya terkumpul uang sejumlah 3 juta. Tapi itu uang itu belum terkasihkan. Belum terkasihkan atau nggak dikasih Pak? Saya kurang tahu karena itu Pak RT yang megang. Nah, setelah adanya laporan baru ketahuan bahwa ada uang 3 juta itu. Akhirnya uang itu dikembalikan ke terduga pelaku. Iya, selang berapa hari kata saya juga nggak tahu. Ceritanya seperti apa, awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa saya nggak tahu. Gitu aja. Jadi saya ingin konfirmasi. Kemudian kan tadi yang kedua ya, yang adik ini kan akhirnya dinikahkan dengan salah satu terduga pelaku ya Pak ya. Betul ya, yang umur 15 tahun Pak. Terus akhirnya dinikahkan. Apakah pernikahan itu Bapak bisa pastikan berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak atau ada perangkat desa Bapak atau Bapak begitu ya, perangkat desa di sini yang justru mengarahkan untuk ya sudah nikah siri aja gitu? Nggak ada sama sekali. Apalagi saya malah nggak tahu kejadian itu. Sama sekali saya nggak tahu. Jadi katanya bulenya itu Mbak Tuti itu minta tolong ke Bu Kades. Iya. Justru itu Pak. Maksudnya saya ini biar clear. Justru yang minta tolong itu keluarganya. Makanya ini cerita jadi berbalik nggak karuan tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya malah seneng ini biar fakta itu terkuak dengan sendirinya. Jangan kesannya juga kita sebagai pemerintah desa ada pembiaran segala macam, itu sama sekali tidak ada. Kita udah berupaya, kita punya niat baik, itu aja. Masalah niat baik itu diterima oleh
mungkin pihak lain tidak baik ya silakan kan gitu. Tapi bahwa karena situasi seperti itu kita cuman memfasilitasi. Iya, tadi makanya termasuk salah satunya tadi Pak yang Bapak Ya. bilang tadi selain narasi ada dugaan pembiaran tapi juga kemudian ada pengarahan atau mengerahkan para korban ini untuk menerima upaya mediasi yang kalau kita lihat sekarang atau kita dengarkan sekarang itu justru merugikan korban Pak. Jadi misalnya soal nikah siri itu. Jadi saya mau menegaskan apakah nikah siri itu adalah inisiatif dari keluarga yang Bapak ketahui ya. Bapak inisiatif dari keluarga atau inisiatif dari Bu Supriyani, Ibu Kepala Dusun gitu ya, atau dari Bapak perangkat desa yang lain untuk bisa menawarkan bahwa nih nikah siri aja nih sebagai jalan keluar. Tidak ada sama sekali, kecuali adalah itu dari pihak keluarga. Jadi Bapak memastikan itu, bisa memastikan itu? Insya Allah. Kalau itu Dan adalah... saya terus terang untuk pernikahannya saya tidak tahu sama sekali. Selama proses, selama berbuka saya tidak tahu. Jadi yang ikut berembuk siapa? Itu ceritanya setelah minta tolong, terus dibawa ke bidan, katakanlah hamil, terus dicari keluarga terduga pelaku, dan keluarga korban berembuk. Itu pun orang tuanya juga menyepakati. Jadi termasuk dengan isi diduga Pak, ada surat yang berisi salah satu perjanjiannya itu berisi gini Pak, dan itu mengerikan sekali sebenarnya, bahwa kalau hamil ini untuk yang kakak ya, yang informasi yang didapatkan oleh yang kakak gitu ya, sekarang sudah berumur 17 tahun. Kalau hamil maka akan ada salah satu di antara mereka yang harus dimintai pertanggungjawaban, tapi kalau nggak hamil, ini mungkin yang dibawa ke sini ya Pak, 2 orang ya, di sini ya. Kalau ada yang hamil, maka salah satu di antara mereka yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk menikahi. Saya tidak tahu. Nah, Bapak tadi cerita datang ke sini, dibawa ke sini. Betul. Salah satunya. Saya hanya memfasilitasi. Iya. Mereka berembuk seperti apa, hasilnya seperti apa, saya tidak tahu. Saya nunggu di luar sana. Bapak tidak ikut mendengarkan sebagai perangkat desa? Sama sekali nggak ada? Sama sekali tidak. Soalnya kalau dari jawaban Bapak kayak gitu nanti saya menangkapnya Pak, Bapak justru lepas tangan. Betul, bukan soal menutupi Pak. Justru Bapak lepas tangan terhadap masalah ini Pak. Bapak, apakah saya nggak ngerti, apakah Bapak justru memberi keleluasaan kepada keluarga untuk bisa saling Pak, terduga pelaku dengan para korban untuk bisa punya kesepakatan, atau justru Bapak tidak hadir dengan kemudian membiarkan ini dengan Bapak selalu lempar bahwa ini adalah kesepakatan memang saya beri keleluasaan keluarga dan korban dan pelaku untuk berembuk. Bapak tidak ada mengarahkan, melihat mana ini klausul yang merugikan korban atau tidak gitu? Tidak sama sekali. Karena kan jadinya kesannya negara nggak hadir Pak lewat perangkat desa. Siapa yang nggak hadir? Saya dari malam, saya nyampe begadang nyampe pagi. Berusaha untuk ikhtiar nyarikan keluarga. Setelah ketemu kita juga tawarkan. Mau secara hukum atau keluargaan silahkan. Kita menawarkan. Itu ditanyakan kepada keluarga? Iya, kedua semuanya. Makanya ini terus terang aja, ini kuncinya tutik. Apakah kita percaya sama orang itu ngomongannya? Apa bisa dipegang? Ini maaf saya sampaikan. Karena jangan sampai nanti pemerintah desa, kita-kita yang di sini, warga yang selama ini peduli dan partisipasi malah jadi korban. Nah itu yang kenapa saya temui Pak Kades ya. Karena kan jadinya kesannya bahwa karena ini berlarut-larut Pak, lama sekali prosesnya, tidak ada tindakan dari aparat desa, itu satu. Kalaupun ada tindakan, setelah Bapak menyampaikan video itu, video yang viral di TikTok itu, justru kesannya yang kami tangkap, Bapak tidak tahu apa-apa terhadap masalah ini. Jadi mau saya tanya, Bapak memang tidak tahu apa-apa atau Bapak mau lepas tangan terhadap masalah ini? Saya tanggung jawab penuh kalau ada apa-apa. Dan memang tahu saya hanya sebatas itu. Gitu. Apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi persoalan ada bahwa diduga ya salah satu perangkat desa Bapak itu menerima uang juga Bapak nggak tahu? Kalau aliran uang kan saya ceritakan tadi. Bahwa aliran uang itu ada karena inisiatif Pak RT. Oke, inisiatif Pak RT ya. Oke. Dan setelah diterima tidak disampaikan. Itu pun dengar setelah ada laporan ke Polres. Itu. Akhirnya kan dikembalikan. Oke, sudah dikembalikan kepada para terduga pelaku ya. Oke. Terus terduga ini menggenapkan uang 5 juta karena kebetulan Ibu Kades itu yang selama ini dipercaya atau dekat dengan Ibu Tuti, budenya itu yang apa-apa minta tolong. Nah, dicoba untuk dikasihkan uang itu. Ternyata tidak mau. Akhirnya uang dikembalikan lagi.
Oh, berarti uang 5 juta yang terkumpul dari para terduga pelaku yang seharusnya diserahkan kepada para korban, disepakati diserahkan pada para korban itu sudah dikembalikan oleh Ibu Kadus sekarang? Udah, dari awal udah dikembalikan. Jadi kalau ada disebut bahwa ini 5 jutanya nggak nyampe nih, uang ini nggak nyampe Ya nih. makanya saya bilang, ini supaya fakta itu berimbang. Saya sampaikan, saya tidak pernah menutupi dan tidak pernah istilahnya tidak peduli. Selama ini kita juga peduli. Pak, mohon berkenan dong sama Bu Supriyani gitu ya, Bu Supriyani, supaya saya bisa jawab langsung karena kan ya. Bapak sebut tadi ya, Bu Supriyani yang berperan banyak karena paling banyak komunikasi dengan Bu Tuti gitu ya, budenya para korban. Silahkan. Jadi gini, coba Bu Kadus suruh ke sini biar kita supaya clear, sama-sama clear gitu. Supaya clear Jadi sih Pak. Begitu saya kan saya undang malam-malam ya Bu Kadus ya. Bu Kadus saya undang ya kalau asal Mbak Tuti datang ya. Dicubitin nggak karuan, ditabok, HP-nya diminta, anak kok nggak ngatur aturan, adik kamu kemarin seperti ini, sekarang sama. Itu buliknya sendiri, makanya saya bilang, masa orang mau percaya? Terlepas ya, kita nggak bicara tentang, saya nggak paham tentang undang-undang perlindungan anak yang lebih jauh, lebih detail, saya nggak paham. Tapi karena menghadapi situasi seperti itu dan mereka berkehendak untuk seperti itu penyelesaiannya, ya kita lepas. Dan saya tidak ikut sama sekali. Bentuk kesepakatan seperti apapun mau dibacakan saya disuruh masuk ke sini saya nggak mau. Karena? Nah, karena itu hasil kesepakatan keluarga. Jadi di ruangan ini ada pihak dari terduga pelaku dan juga para terduga dari korban. Mereka berembuk. Ada sekitar 2 jam lebih saya nunggu di luar. Pak udah selesai. Mau anak? Enggak, saya nggak mau. Terus pamit pulang. Bapak nggak nanyain gitu, apa yang jadi kesepakatannya jadinya? Enggak sejauh itu. Cuman memang waktu itu ya Bu ya, kita cuma seperti itu ya. Ibu kan istilahnya, nah Clarissa itu. Ada saya ngomong dulu. Bukan di situ Bu, Mbak Clarissa. Jemput itu nyariin keluarganya itu nyampe motornya bocor aja nggak bawa duit sesen pun kita jemput ke Purworejo bayar biaya ganti ban dalam sama suaminya. Jemput ke Purworejo di mana, Pak? Kan nemuin keluarganya. Motornya suaminya bocor. Saking nggak bawa duit karena malam-malam kita yang jemput ke sana, bayarin ke tukang tambalnya, ganti ban 50.000. Itu di salah satu upaya untuk mempertemukan pihak keluarga korban kan udah malam, dan itu udah jam 2 malam kok. Kita di sini. Oh, ini yang pas kejadian itu ya, dua yang di katanya salah satu TKP-nya itu di persawahan ya? Iya. Persawahan betul ya Bu ya? Di warung pinggir sawah ya, itu ya. Ketawa Mbak kalau misalnya Mbak dulu yang di dalam ruangan ini ketawa. Kita tanyain tadi di sana ngapain? Ngaku dengan sendirinya. Ngaku dengan sendirinya ini ketiganya ya? Sekarang ada dua terduga pelaku sama korban K gitu ya. Yang pertama siapa, yang kedua siapa. Bahkan itu salah satu itu yang pertama itu lagi mau nambah terus ketahuan orang. Digerebek itu. Nah coba kalau seperti itu. Tapi udah Bapak pastiin kalau itu nggak dipaksa? Insya Allah cerita yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kalau misalnya ada unsur paksaan ya saya nggak tahu kan. Nah, masa saya memastikan mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang kencan, janjian, mereka juga yang pergi. Kan saya tanyain, gimana sih ceritanya kok ketemu? Janjian ketemu di alun-alun. Berboncengan motor 3 orang ke suatu tempat. Melakukan tindakan seperti itu. Apa ada unsur paksaan? Jadi waktu itu Bapak menangkapnya tuh tidak ada pemaksaan? Tidak ada. Jadi kalau sampai kemudian ditarik ke pemerkosaan, Bapak kaget? Kaget, sangat kaget. Kalau kakaknya loh. Ini saya tegasin kakaknya yang saya nangani. Kalau ini yang kejadian berarti Januari 2024 ya Bu ya? Ya, gitu. Dengan lugunya ngaku kok. Saya. Tadi siapa yang duluan? Yang ini Pak. Kalau itu kan kalau pelaku. Ya. Kalau korban yang ceweknya sendiri? Ya, ceweknya sendiri orang diem aja, ada buliknya ngomel nggak karuan. Diomelin. Waktu itu buliknya ngomel. Ya itu tadi bahkan nggak cuma ngomel, dicubitin habis di depan kita. Kalau pengen tahu selama ini ada persoalan apa itu karena itu wilayahnya Bu Kadus, minta tolongnya ke Bu Kadus. Makanya ini supaya Bu jelaskan rentetan cerita tentang pernikahan. Betul sih, kayaknya
gini Bu, kemarin kan kita datang ke Ibu ya. Sebenarnya harapannya tuh Ibu bisa menjelaskan runut berunut. Kalau tadi dengerin Pak Kades juga kan jawabannya Ibu yang selalu didatangi oleh pihak keluarga gitu. Jadi supaya kemudian tergambar dengan berimbang Bu nih. Kalau sebenarnya apa yang Ibu udah lakukan, alurnya kayak gimana, nanti Ibu bisa menjawab. Saya bisa pastikan tidak ada satu kata Ibu pun yang kita potong, pasti. Saya bisa pastikan itu Bu. Karena kami nggak mungkin menjual kredibilitas kami juga kalau kami berani motong-motong. Malah justru kan ini salah satu ikhtiar kami Bu untuk bisa secara berimbang. Kami datang ke sini nggak hanya ketemu korban. Kami juga coba kemarin ke beberapa TKP gitu ya, supaya bisa dengar. Termasuk juga perangkat desa, karena mulai justru tujuan utama kami Ibu sama Bapak nih sebenarnya, karena kan ceritanya ini representasi negara nih, karena kan narasi yang sudah terlanjur beredar, negara sendiri justru tidak hadir, melakukan pembiaran, kan itu bahaya buat negara Bu, itu masalahnya. Kenapa kami mau nanya ke Ibu gitu? Dari pihak Pemdes tidak mau menjembatani. Narasi tidak mau menjembatani itu disampaikannya gimana Bu? Kita menanya ke Kados, ini bagaimana Bu ini kelanjutannya? Nanti katanya mau tanya Pak Lurah dulu, mau WA Pak Lurah dulu, mau ketemu Pak Lurah dulu, mau ngobrol Pak Lurah dulu. Tapi sampai beberapa bulan ke depan nggak ada udah lewat 1 bulan pun udah lewat 1 bulan tuh nggak ada jawaban. Kita kan dari awal sudah minta dibantu ke Bu Kados, Bu ini gimana kelanjutannya, mau gimana kelanjutannya gimana. Tapi kan selalu nggak ada jawaban. Katanya yang Pak Lurah tindak, yang dia pergi ya, Pak Lurah pergi, Pak Lurah ada acara, Pak Lurah macem-macem lah. Terus mohon maaf, kita itu mau ngadu ke siapa? Kalau dari pihak Pemdesnya aja sudah tidak mau respon. Karena dengan label itu tadi, ini anak-anak kan mohon maaf open BO. Nah, kenapa harus diuruskan? Anak-anak liar. Itu narasi yang diberikan oleh aparat pemerintah desa di sini. Januari 2000. Bukan, yang ada justru yang ada berarti dari tahun 2022 sampai 2023 katanya. Ya, 23 waktu itu. Januari, berarti bulan apa Bu? Saya lupa sih bulan apa waktu itu. Oh ini jauh sebelum Januari ya. Oke, kita mundur dulu, berarti yang adik yang umur 15. 14 ya waktu itu ya. Sekarang sudah 2024 15. Datang ke Ibu. Ditelepon. Ibu justru ditelepon. Iya. Katanya narasinya waktu itu apa, Bu? Kan pertama saya ditelepon, Bu saged tindak mriki Bu, enten masalah sekedhik kula ajeng matur. Tapi kepikiran saya waktu itu suaminya sakit atau kenapa, terus saya langsung datanglah ke sana. Terus di sana buliknya ini cerita kok si anaknya ini hamil gitu. Oh sudah dalam keadaan mengandung. Sudah cerita diceritakan ke Ibu. Ya. Terus lah sing metengi sapa kan saya gitu. Terus siapa nih yang menghamili? Siapa yang menghamili? Terus lah Bu ini udah bingung itulah, maksudnya mungkin ya udah takut, sedih dan sebagainya ya. Saya terus katanya di HP-nya itu ada chat-chatnya terakhir dengan yang sekarang jadi suaminya itu. Terus buliknya pernah bilang, sak jane iki pacare uduk kuwe Bu, biyen sing cok rene uduk kuwi kan ngoten. Terus lah sing endi iki, terus dicarilah di HP-nya anak itu, terus ketemu si nomornya si yang sekarang suaminya itu. Terus saya ke sana ditemenin sama Pak Liknya. Suaminya. Berarti ada saksi ya Bu? Ya, suami sama Ibu. tetangga sana 2 orang, terus saya. Jadi 4 orang sana. Terus ke sana itu ke rumah? Ke rumahnya yang laki-laki itu. Oke, nyari AL dulu. ini. Iya. Terus sama si korban juga. Kan yang tahu rumahnya si korban. Terus kita ke sana. Terus waktu itu ketemu. Udah ketemu sama orang tuanya. Udah ketemu, terus ya cerita semua itulah, intinya seperti itu. Terus mereka juga mau tanggung jawab. Setelah dari sana saya balik lagi, saya tanya, terus ini gimana, mau diserahkan ke keluargaan apa mau lapor polisi? Kalau lapor polisi ayo tak antar ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak Unit 3 Polres Purworejo. Saya bilang seperti itu. Ibu berarti udah lagi sama seperti Pak Kades bilang tadi, udah menawarkan 2 opsi, mau jalur hukum atau mau diselesaikan keluargaan. Oke, Bu lanjut. Alah Bu, aja urusan polisi lah, takut lah Mas, intinya takut nanti urusannya dowo dan sebagainya gitu. Ya sudah, terus ya kita melangkah sesuai permintaan keluarga. Gitu. Permintaan keluarga ketika itu apa Bu? Nah, karena mereka kan disuruh bertanggung jawab, yang laki-lakinya kan sudah mau.
Terus kan mau nikah, tapi ternyata kan semua masih di bawah umur waktu itu. Terus saya konsultasi lagi, kalau anak di bawah umur itu nanti kan ada pakai persidangan ya, itu kan ada biayanya juga. Nah terus saya sampaikan lagi ke keluarga dengan biaya 1 anak sekian. Nah mereka keberatan, katanya nggak punya uang. Lah kalau nikah siri dulu gimana kan gitu mereka. Terus minta tolong ke saya mencarikan kiai karena mereka sendiri nggak tahu, nggak paham gitu loh. Nah berarti saya ingin konfirmasi tuh, karena kan ada dugaan nih bahwa nikah siri itu diinisiasi sama Bu Kadus. Enggak. Atau iya atau tidak? Enggak. Mereka yang minta. Karena tadi ada biaya yang keluar kalau nikah resmi 1 anak sekitar hampir 2 juta, jadi kan 2 anak sekitar 4 juta. Katanya mereka belum punya uang. Ya wis lah Bu, yang penting nikah sik rapopo, so nek cukup umure nikah resmi, mereka bilang seperti itu. Oke, itu soal poin itu. Nah, poin lain Bu yang perlu saya klarifikasi ke Ibu adalah soal kan AL ini ceritanya waktu itu Ibu datang ke rumah AL, apakah disampaikan bahwa AL ini salah satu-satunya yang terduga pelaku? Karena kan belakangan muncul nih Bu bahwa yang adik yang umur 14 ketika itu kan diduga yang melakukan kekerasan seksual ke dia itu ada banyak Bu. Makanya kemudian jadi pertanyaan sama orang-orang yang nerima loh, apakah Bu Kadus yang mengarahkan untuk ya udah dari banyak orang nih yang diduga pelaku, Ibu yang nunjukin oke, AL aja deh. Gitu. Enggak, saya nggak tahu. Gimana? Saya nggak tahu malah kalau dia kalau dia seperti itu. Saya nggak tahu. Setahu saya setahu saya pacarnya itu yang menghamili ya itu. Karena itu juga keterangan dari bulenya setelah melihat HP-nya. Terakhir chat-chatan sama AL dengan si AL ini. Karena itu jadi pertanyaan Bu. Loh, kok jadi banyak? Jadi kan yang yang saya juga kaget lihat di berita kok seperti itu. Setahu saya yang 1 orang itu aja. Saya nggak tahu. Ibu kalau lihat beritanya jadi udah tiba-tiba banyak ini tuh kapan Ibu lihatnya? Ibu menerima informasi setelah viral berarti bulan Oktober lalu dong? Iya kok jadi 13 orang pemerkosa itu kan saya lihat di berita. Sebelumnya Ibu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Sama sekali Ibu nggak tahu sama sekali. Setahu saya ya karena budeknya bilang hubungan dengan si AL ini lewat HP-nya terakhirnya dengan dia, ya setahu saya cuma dengan dia. Saya nggak tahu, nggak paham kalau non sewu kalau anak itu pernah berhubungan dengan yang lainnya. 10 orang lain diduganya. Saya nggak tahu. Oh, Ibu nggak dapat informasi itu sama sekali dari pihak keluarga? Nggak ada. Oh, jadi Ibu taunya AL doang ini yang pacarnya? Karena budenya bilang terakhir yang berhubungan lewat HP ya si AL ini. Oh, karena itu jadi pertanyaan Bu. Jadi tadi saya bilang ya bahwa diduga jangan-jangan Bu Kadus tahu nih ada berapa orang, tapi kok kemudian diarahkan ke AL. Termasuk tadi pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Kades, soal upaya mediasi ini itu diinisiasi oleh siapa? Apakah Ibu Kadus inisiatif untuk kita bermediasi dan kemudian ditentukan ya udah nikah aja salah satu jalan keluarnya. Apakah Ibu yang mengarahkan atau enggak? Enggak. Kan tadi sudah saya sampaikan. Setelah saya mencari orang tuanya ketemu dan mereka mengakui mau tanggung jawab dan sebagainya, ya sudah saya kembali lagi ke rumahnya Bu Tuti. Saya sampaikan iki wong wis gelem tanggung jawab, terus iki harap diselesaikan secara kekeluargaan, opo arek lapor polisi. Saya bilang gitu kan. Kalau mau lapor, ayo ke Polres tak anter laporan ke Unit 3 PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa kemudian belakangan ada informasi bahwa ternyata AL bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh korban, Ibu tahu? Tahunya dari berita. Berita. Ibu nggak ikut lagi proses itu? Karena kan sudah ditangani Polres, saya sudah nggak ikut Mbak. Pertama kali saya dipanggil ke Polres, waktu yang laporan pertama kali dulu, kan ada 2 kali laporan katanya. Laporan pertama kali itu berarti bulan Januari? Atau yang bulan Juni, Bu? Paham, yang Juni kayaknya, maksudnya yang terus katanya udah mau ditarik dicabut itu loh lah. Itu saya dipanggil ke Polres waktu itu, terus habis dari Polres saya sudah memberikan keterangan semuanya. Kan saya kembali lagi ke rumahnya Bu Tuti waktu itu, saya tanya, kenapa sih Mbak Tuti kok sampai laporan tekan Polres? Itu pertama kali waktu laporan. Iya Bu, alasannya ya mereka tidak tanggung jawab dan sebagainya. Terus tapi iki wis pokoknya wis tak serahke karo Mbak Rita karo Mas Okta Bu. Ya sudah, berarti kan saya sudah dalam bahasanya saya sudah tidak diperlukan lagi kan di situ, karena Bu Tuti sendiri sudah menyerahkan ke orang lain, dalam arti sudah percaya ke orang lain. Oh ya sudah. Konteks Bu Kadus menanyakan kenapa kemudian mengambil jalur hukum itu apa ininya? Tujuannya apa nanyanya? Karena kan waktu dari Polres kan coba Bu, kenapa kok Bu Tuti
sekarang laporan ke Polres, dulu kan katanya sudah diserahkan ke kekeluargaan, dan laporan ke Polres pun kan saya nggak tahu. Terus kan karena dia warga saya juga nanya lagi ke sana, kenapa, maksudnya alasannya apa kok sampai laporan di Polres. Nah, gitu. Dalam ini soal itu, apakah pada saat itu Ibu hanya sampai menanyakan bahwa ini kenapa udah lapor ke polisi? Tidak mengarahkan bahwa ya udah cabut aja atau cabut aja laporan ke polisi, itu ada nggak mengarahkan karena untuk kan cabut? Terus Bu Tutiknya udah cerita, intinya beliau kecewa dengan hasil selama inilah kesepakatannya. Ternyata AL tidak bertanggung jawab maksudnya. Seperti itu terus sebagainya ya. Oh ya sudah, terus Bu Tutiknya kan bilang, "Wis pokoknya kabeh wis tak percaya ke Mbak Rita karo Mas Okta, Bu." Loh, kan berarti saya sudah tidak diperlukan Mbak di situ. Oh ya wis. Saya cuma bilang seperti itu. Ya sudah, saya pulang. Sudah, saya sudah nggak ikut-ikut lagi karena kan sudah diserahkan kedua orang itu. Juga prosesnya juga sudah ke Polres. Ya sudah, saya sudah nggak ikut lagi di dalam situ. Kalau itu yang adik, yang berarti yang dari 2002 sampai 2023. Nah, kejadian yang 2024 nih Bu, yang Januari yang tadi saya tanyakan ke Pak Kades, yang sempat dibawa ke sini ya, cerita Pak Kades tadi. Sempat dibawa ke sini yang untuk K, korban kakaknya. Nah, peran Ibu bagaimana tuh kalau di kasus itu? Oh, di kasus itu kan saya jam 1 malam ditelepon sama Bu Maryanti, rekan perangkat. Bu, iki wargane jenengan podo, iki nembe tak petuk nang Pogong, kan seperti itu. Terus saya datanglah ke sini, langsung ke sini karena itu jam berapa, Bu? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Terus saya datang ke balai desa, oh ternyata memang warga saya, si Kak ini. Oh, bener Bu. Terus saya pulang lagi metuk buleknya, saya kasih tahu buleknya bahwa anaknya ketangkep di Pogong. Terus buleknya saya boncengkan ke sini sama saya. Terus Ibu jemput? Iya, saya jemput sampai sini. Terus buleknya kaget. Lah kok bengi-bengi bocah kok keluyuran, kan intinya kaget banget lah. Anaknya itu sampai di sini tuh dicubitin sama buleknya itu. Buleknya marah banget. Maksudnya dene wae kaya ngono kok malah saiki sira kaya ngono gitu loh bahasane. Kayak ini ya gitu ya. Tengah malam maksudnya ya. Tengah malam keluyuran sampai ke sana aku nek ono apa-apa gitu. Khawatir lah mungkin buleknya ya waktu itu. Terus ya sudah sampai sini, terus karena kan semua masih anak-anak Mbak, bertiga ini kan anak-anak semua. Terus bertiga itu maksudnya sama dua sama dua laki-lakinya ini lah. Saya mencari orang tuanya dari laki-lakinya ini yang satu. Karena rumahnya Purworejo, saya parani ke rumahnya, sama anaknya juga ngikut sama saya. Supaya tahu rumahnya sendiri, mana. Rumahnya mana. Terus sampai jam 2:30 malam waktu itu. Nah itu waktu saya sampai nyari bannya bocor itu kata Pak Lurah. Saya nggak bawa uang sepeser pun waktu itu. Saya telepon Pak Lurah, saya suruh nyusul. Kan suruh bayarin bannya itu, saya ganti ban saya. Terus sampai sana udah selesai. Terus keluarganya ngikut ke sini tengah malam itu jam 3-an mungkin lah. Pakai becak waktu itu kan bapaknya tukang becak ya, naik becak sama ibunya sama saudaranya satu laki-laki, masnya atau sepupunya saya nggak paham. Terus datang semua ke sini. Kalau yang satu lagi karena jauh dan yang punya nomor bisa dihubungi itu Pak Lurah. Terus Pak Lurah menghubungi Pak Lurahnya sana. Terus itu datangnya sampai pagi Mbak, jam 8 pagi nih Pak nggih. Jam di 8. Sini? Iya baru datang yang keluarga satunya lagi. Ya, terus sudah datang semua ya, karena udah ngumpul pagi itu, terus mereka berembuk di sini. Saya berarti dari dini hari itu sampai pagi di sini? Sampai pagi ya di sini, anak-anaknya juga di sini semua, Bu Tutiknya sama Pak Gunawan juga di sini. Mbak Tutik sama terus yang nungguin di sini. Iya, yang Purworejo itu udah datang dari malam ya juga nunggu di sini. Jadi semua ketiga keluarga berketemu nih ceritanya. Bertemu di sini, terus mereka berembuk, terus kesepakatan ditulis sendiri sama yang Purworejo. Keluarga dari Purworejo. Yang satunya ini yang kesepakatan yang tertulis ya Bu, yang ada materainya. Yang ada materainya. Nah, di situ tuh saya mau konfirmasi juga, ada informasi bahwa saya belum dapat salinan aslinya, tapi ada informasi bahwa salah satu klausulnya adalah kalau korban K ini sampai hamil, berarti ada salah satu di antara kedua ini yang bakal bertanggung jawab. Tapi kalau nggak hamil ya nggak perlu bertanggung jawab. Ada klausul itu benar ya Bu? Ada, tapi mereka sendiri yang nulis juga. Siapa yang menulis itu Bu? Ya nah, masnya dari yang satu ini yang namanya masnya atau saya nggak paham lah, pokoknya saudaranya keluarganya dari mereka yang datang itu ya, yang belakangan dari Purworejo. Oh, yang dari Purworejo itu ya yang datang. Berarti Ibu bisa memastikan bahwa itu bukan atas inisiatif enggak. Bapak Kepala Desa sama Ibu Kadus. Iya. Jadi bukan Ibu yang menuliskan draft perjanjiannya itu. Mereka nulis sendiri di sini. Oleh kepala keluarga di sini tempat kita wawancara ini. Iya. Oke, itu soal draft.
Nah, soal lain ini Ibu udah cerita ya 2023 itu untuk adik yang umur sekarang 15 tahun. Nah, kejadian yang sekarang sudah 17 tahun yang K ya. Waktu itu betul ya 2 Januari karena Januari 17 tahun ya Bu ya, sudah 17 tahun. Nah, sekarang saya mau konfirmasi karena Ibu yang harus jawab langsung nih. Apakah benar ada penerimaan uang yang Ibu terima atau diberikan oleh para terduga pelaku nih kepada Ibu? Enggak. Ada enggak gitu? Enggak. Saya nggak pernah menerima uang apa-apa. Sepeser pun, Bu? Nggak ada. Kalau tiba-tiba muncul ada dugaan itu, kira-kira apakah Ibu dalam konteks memfasilitasi, memberikan uang itu kepada keluarga atau enggak? Ada enggak Ibu kira-kira? Waktu itu cuman waktu dari Polres, saya kan pulang terus, saya kan waktu itu pernah dengar dari Pak RT, katanya mau ngumpulkan uang dari anak-anak terduga ini katanya untuk dikasihkan ke si korban. Waktu itu ya saya tanyakan lagi. Ternyata uangnya ada di Pak RT. Nah, karena dari yang memberi dan Pak RT ini berbeda, terus saya panggil semua ke rumah saya waktu itu. Semua ini siapa aja, Bu? Pak RT dan yang ngasih uang. Oke. Salah satu dari tersangka. Salah satu aja, bukan 3 ya, Bu ya? Enggak, 1. Terduga, maaf. Ini terduga pelaku yang korban kaya, Bu ya? Maksudnya Januari atau yang adiknya? Yang adiknya. Ya? Oke. Jadi waktu itu Ibu sampai sama sekali mau ada uang yang mau dikasih itu Ibu juga belum tahu kalau banyak nih. Ada banyak terduga pelakunya. Belum tahu. Enggak tahu. Cuman dari itu. Katanya yang ngasih uang itu ya saya panggil itu. Oke, yang mau ngasih uang itu yang jumlahnya waktu itu 3 juta. 3 juta. Oke. Setahun saya 5 juta, tapi karena sudah tak panggil semua yang ngasih uang dan yang menerima uang ke rumah saya, terus ngakulah yang menerima 3 juta. Yang ngasih juga sudah ngomong kalau yang ngasihnya cuma 3 juta. Ya sudah kan sudah clear berarti ya di situ. Angkanya 3 juta ya. Ya, waktu itu. Terus Ibu memastikan itu diberikan atau tidak ke keluarga korban? Kan waktu itu terus dikembalikan lagi ke yang ngasih uangnya. Karena alasannya waktu itu, Bu? Ya karena kan nggak tersampaikan kan uangnya. Terus uangnya sekarang di mana lah yang megang uangnya, tak suruh mengembalikan lagi ke yang ngasih. Itu dalam hal ini Pak RT maksudnya ya, Pak RT setempat. Oke, jadi saya mau clearin. Soal kesepakatan pemberian uang dari keluarga para terduga pelaku ke keluarga korban itu Ibu ikut campur atau tidak? Enggak. Saya enggak. Ini inisiatif dari Pak RT kalau gitu ya. Pak RT betul ya, Pak RT setempat. Oke. Terus saat proses hukum ini sudah mulai bergulir Bu di Polres Purworejo dan sekarang sudah di Polda Jawa Tengah, adakah dari Bapak kepala desa atau Ibu yang berusaha untuk meminta agar laporan dicabut? Enggak. Ada enggak? Enggak. Saat ini berarti komunikasi Ibu dengan keluarga itu gimana? Sudah enggak berkomunikasi. Sejak kapan itu? Sejak ada berita itu. Berita itu berarti bulan Juni dong. Bulan Juni. Pokoknya awal ada berita viral itu ya saya baru tahu kalau waktu pertama kali saya dari Polres, saya masih ke sana kan, saya bilang tadi, saya menanyakan alasannya kenapa, terus bilangnya seperti itu, ya sudah, karena mereka sudah mempercayakan kasusnya ke orang lain, sudah saya sudah enggak berhubungan lagi semenjak itu. Jadi kan kalau dari informasi dan saya yakin Ibu ikutin pemberitaannya ya, dari berita-berita yang kami tangkap kan sebenarnya akhirnya jadi ditangkap bahwa Ibu ini mengurusi, memberikan apa namanya, coba memberikan solusi, tapi solusinya ini tampaknya jauh lebih menguntungkan para pelaku. Karena Ibu diduga bertemu dengan para pelaku, terduga pelaku kan? Itu memang bertemu Mbak, tapi atas permintaan orang lain, bukan saya. Siapa saya malah yang meminta Bu? Yang meminta waktu itu Mas Okta. Terjadi mediasi di sebuah rumah makan. Kita bersama di situ ada Pak RT, ada Bu Kadus, kemudian 2 terduga pelaku, kemudian saya dan juga 1 lagi rekan wartawan dan juga bule korban, tantenya korban. 2 terduga pelaku ini dari mana namanya? Nah, inisial aja ya. Ya. Nah, kita kasih inisial T sama D. Orang yang dipercaya sama Bu Tuti ini. Ya, itu saya pertemuannya kapan kira-kira Bu? Saya lupa juga ya Mbak. Pokoknya habis dari Polres yang pertama itu dulu, waktu yang laporan pertama. Laporan pertama berarti bulan Juni 2024. Ya, beberapa bulan lalu ya Bu ya. Oke, Ibu diundang sama Pak Mas Okta. Kemudian Ibu datang. Saya bersama Bu Tuti. Bu Tuti saya boncengkan. Ada bulenya juga. Iya, kan saya jemput ke rumahnya. Nah, berarti bertemu waktu itu ada berapa terduga pelaku kira-kira? Hanya 1? 2. Iya. Ini salah satu di antaranya itu yang ini kejadian yang K atau yang adiknya? Yang adiknya ya. Itu berarti apakah AL?
salah satunya? Enggak. Beda lagi. Beda. Nah, di situ berarti ibu udah tahu dong kalau ada beberapa orang yang diduga melakukan kekerasan seksual sama korban D. Iya, karena kan saya dipanggil sama Mas Okta ini dan yang manggil mereka pun Mas Okta, bukan saya. Yang manggil terduga pelakunya. Iya. Jadi saya cuma dipanggil, Bu bisa ketemuan di rumah makan ini. Ya, saya bisa. Oh, bertemu di salah satu rumah makan. Disitulah mungkin foto yang sempat saya lihat. Saya udah lihat ada foto. Jadi ibu mau konfirmasi bahwa itu bukan inisiatif ibu? Bukan, saya cuma diundang waktu itu. Nah, yang diobrolin waktu itu dengan 2 terduga pelaku itu apa, Bu? Yang ibu obrolin sama mereka? Nah, saya kan di situ pasif ya Mbak, dalam arti saya nggak banyak ngomong. Karena kan yang berkepentingan di situ kan Bu Tuti sama Mas Okta ini, terus sama si terduga ini. Terus juga ada Pak RT di situ. Lah, porsinya Pak RT di situ kan tak suruh menjelaskan uang yang dititipkan itu, ya biar mereka tahu nanti dikiranya saya yang megang atau lewat saya kan waktu itu Pak RT tak suruh menjelaskan, tak suruh ngomong kenapa waktu itu uang itu nggak tersampaikan kan gitu. Karena salah satu pertanyaan dari keluarga korban termasuk Mas Okta adalah uang 3 juta itu di mana? Belum nyampe ke mereka. Oke. Malam itu berarti sudah clear, Bu. 3 juta itu ada di mana dan akhirnya ibu bilang tadi nggak jadi diserahkan gitu. Ya, dikembalikan kepada para terduga pelaku itu gitu. Saya lupa dalam arti pertemuan itu dulu atau uang itu dulu, tapi kayaknya uang itu dulu kembali lagi ke sana dulu. Karena kan terduga pelaku dulu ya, mereka ambil lagi gitu ya. Sudah diserahkan dulu baru ada pertemuan itu. Oke. Jadi saya mau konfirmasi lagi, berarti tidak ada satu peser pun uang yang ibu terima. Atau setidaknya singgah ke ibu dulu baru mau disalurkan itu di rumah saya, di rumah saya waktu itu. Cuman ketemunya di rumah saya, menyerahkan uang juga di rumah saya. Dalam arti kembali lagi ke yang ngasih itu memang di rumah saya. Karena saya kan kalau telepon satunya ngomong seperti ini, satunya ngomong seperti ini. Lebih bagus ya begini kita bertemu semuanya terus tak temukan di rumah saya memang. Jadi yang ibu pertemukan itu Pak RT dengan para terduga pelaku. Yang ngasih bener nggak udah ngasih 3 juta? Nah akhirnya sepakatlah benar bahwa ada uang 3 juta itu. Malah saya nggak tahu, mereka ngomong sendiri. Maksudnya yang lemaringi ming telu Bu karang duwene semono. Jadi mereka ngomong sendiri, Pak RT ngomong menjelaskan seperti ini, yang ngasih juga ngomong seperti ini. Saya nggak bilang uangnya 3 juta atau 5 juta enggak. Saya kan juga nggak tahu. Waktu itu kesepakatannya seperti apa, terus uangnya ngumpul berapa, saya nggak tahu. Gitu. Jadi ibu mastiin nggak tahu sama sekali nih soal duit? Enggak. Jadi kalau ada dugaan ibu nerima duit dan lain-lain itu? Enggak benar. Sepeser pun ya Bu ya? Bisa tanyakan yang ngasih lah ibaratnya. Kepada para terduga pelaku gitu. Keluarga kalau terduga pelaku apakah ngasih nitip duit ke ibu, ada apa enggak? Bisa ditanyakan. Itu bisa ibu pastikan? Enggak ya? Oke. Terakhir Bu, kalau saat ini ada yang datang gitu ya ke Pak Kades, ke Ibu Kadus gitu ya. Kalau sekarang kan di pemberitaan judulnya adalah kekerasan seksual atau pemerkosaan, atau kalau dalam bahasa yang sekarang yang diurusin di polisi itu namanya persetubuhan dengan anak di bawah umur Bu. Kalau menurut ibu sebenarnya kasus yang terjadi itu apa? Sebenarnya yang terjadi itu apa kasusnya? Nah, itu saya nggak berani menyimpulkan Mbak, karena setahu saya saya tahunya seperti itu tok gitu loh. Dalam arti selebihnya itu saya nggak paham, nggak tahu anak ini seperti apa, saya juga nggak terlalu paham. Terus ibaratnya itu jadinya kok di berita lain pun saya nggak paham juga siapa yang dimintai keterangan kan gitu. Ini terakhir banget nih soal pernikahan korban D dengan suaminya secara sirih Bu. Sejauh mana peran ibu di situ? Karena kan kalau pernikahan di bawah umur itu kan juga punya konsekuensi hukum Bu, ya kan? Ibu berarti tadi posisinya dimintai tolong oleh keluarga untuk mencarikan penghulu, untuk menikah secara kiai untuk menikahkan secara siri. Saya mau clearin soal itu Bu, karena bisa jadi ada pelanggaran kalau memang diarahkan anak-anak di bawah umur menikah Bu, menikah di situ. Apakah ada paksaan terhadap mereka? Nggak ada. Kenapa ibu bisa mastiin nggak ada pemaksaan? Karena waktu itu kan saya sudah bilang, Mbak, ini kalau nikah resmi ini butuh biaya dan biayanya sekitar 4 jutaan kalau 2 anak. Terus mereka bilang, aduh akeh banget ya Bu, saya nggak punya uang kan gitu. Terus wis yang penting nikah sik wae rapopo lah, wis nikah siri atau opo lah, yang penting nikah sik, nanti nek umurnya sudah cukup mau nikah resmi. Ya sudah kan. Terus tak suruh mencari tempatnya mau di mana, Pak Kiainya mau siapa, monggo, saya serahkan seperti itu. Lah terus
saya datang lagi ke rumahnya si laki-laki ini yang orang tuanya AL, ibunya bilang, aduh Bu, saya nggak tahu mau cari Pak Kiai di mana kan gitu. Ya sudah, nanti saya tak tanya-tanya kalau ada Pak Kiai yang bisa menikahkan siri waktu itu. Nah terus ya sudah, pokoknya mereka menyerahkan saya, manut wis pokoknya nderek mawon Bu, arak kapan kan bilang gitu kedua belah pihak, kedua keluarga. Karena saya mesti kok datang ke rumahnya AL ini mesti sama keluarganya, sama Pak Leknya. Jadi kan mereka tahu, pasti dua belah pihak ngumpul semua, nggak cuma satu tok. Jadi kan kesepakatan seperti itu. Terus saya minta tolong ke waktu itu Pak RW sini, Pak RW saya sama salah satu warga lah yang datang ke rumah Pak Kiai, minta tolong bisa nggak menikahkan ini anak. Terus Pak Kiainya bisa waktu itu kayaknya kalau nggak salah hari Minggu. Terus Pak RW bilang lagi ke saya, sakit Bu hari Minggu. Ya sudah, saya sampaikan ke keluarga. Iki lho Mbak, isane dino Minggu jam sekian. Oh nggih Bu, pun nderek mawon. Terus mereka ngomong ke warga sekitar, saudara, Pak RT, Pak RW semua dibilangin suruh ngikut ke sana. Kalau di sini bahasanya ngurmat manten lah gitu. Oke, mengikuti terus, pengantin lah ya. Ya, terus ikut semua ke sana, pakai mobil saya waktu itu malah. Terus ada yang pakai motor, banyak, ada 30-an orang dari kedua belah pihak mereka. Oke. Kalau tadi saya banyak nanya Bu ke Ibu. Kira-kira kalau Ibu sendiri setelah mengikuti pemberitaan, Ibu mungkin pasti baca-baca juga di media sosial, berita-berita yang udah ada. Kalau Ibu diberi ruang nih, saya datang ke sini untuk mendengarkan versi Ibu. Kalau Ibu diberi ruang untuk menjelaskan hal yang paling menurut Ibu tuh, menurut versi Ibu ini tuh nggak benar. Yang mana? Atau apa yang Ibu mau jelaskan? Yang mana nih? Nah, kalau yang nggak benar menurut saya, ya saya yang dibilang saya memaksa menikahkan itu nggak benar. Nah, itu tadi saya sudah tanya. Terus yang uang, katanya saya menerima uang itu saya juga kan nggak di situ ya. Ya sudah itu berarti aja. Berarti 2 poin yang saya sudah tanyakan tuh itu yang Ibu mau klarifikasi ya? Iya, itu kan nggak sesuai semua. Oke, saya sudah mendapatkan jawaban versi Ibu nih. Ini kami akan tayangkan secara utuh. Ini seperti adanya begini pertanyaannya, Ibu jawabannya seperti apa ke saya, itu akan saya tayangkan secara utuh sehingga ini menjadi ruang atau hak Ibu untuk menjawab. Ini yang kejadian bulan Januari 2024. Iya, betul. Ya, betul ya? Ya. Januari 2024 ini. Ya. Jadi Ibu yang pertama kali tahu dihubungi oleh lurah sana. Pak Lurah. Lurah tempat kejadian perkara. Iya. Oh, jadi ceritanya dari Pak Lurah laporannya gimana, Bu? Ini kan ditanya di telepon toh, Bu benar ada warga yang namanya ini. Saya cari-cari dulu. Karena ada tetangga saya juga namanya sama, jadi saya ada. Ya saya cari anaknya kecil umur sekian ini Dukuh Wetan. Waduh. Yuk saya ada. Terus saya, tolong dijemput di Pogong ini ketahuan bersetubuhan sama 2 laki-laki. Kalau gitu. cerita dari Pak Lurah ya, Pak Lurah di sana tuh ketahuannya gimana Bu ceritanya? Itu di warung tengah sawah itu kan ada warga yang punya warung itu pas cari belut apa itu kok di warung kok ada, kan biasanya sepi toh, kok ada orang, ada motor di situ, terus ditengok kok ada anak-anak itu masih melakukan hubungan itu. Sedang ada persetubuhan lah, ya. Bahasanya begitu ya, Bu, ada persetubuhan. Nah setelah itu Ibu jemput mereka? Iya, saya disuruh jemput sama Pak Lurah karena warga Banyurip. Oh, dibawalah ke sini. Iya, dibawa ke sini. Nah, Ibu sempet nanya nggak ke mereka bertiga buat mastiin ini perempuannya dipaksa sama 2 laki-laki ini atau dua-duanya suka sama suka, ketiganya suka sama suka? Ibu sempet nggak mastiin itu? Saya nggak nanya, cuman kok bisa ketemu sama ini di WA gitu aja. Lewat HP. Kok bisa bertemu bertiga janjian? Iya, WA. Lewat HP, lewat HP. Tapi saya nggak tanya detailnya, nggak cuman itu tok. Terus bawa ke sini saya hubungi Pak Lurah sama Bu Kadus. Bagaimana penyelesaiannya? Gitu karena ini warga Banyurip, yang 2 laki-laki kan nggak warga Banyurip. Waktu itu ya Ibu pas jemput bawa ke sini, Ibu menangkap nggak itu pemerkosaan atau ini remaja yang diketahui masih berkeluyuran malam-malam nih? Ibu nangkapnya apa? Ya karena sudah ditangkap di sana, ketahuan warga sana sedang
melakukan itu ya. Persetubuhan? Iya. Jadi saya kan orang-orang sana sudah sudah daripada nanti di masa sama sana atau sudah dibawa pulang sana. Jadi gitu. Bener nggak diarak gitu Bu perempuannya nggak diarak. Ibu sendiri mastiin nggak ada diarak. Saya kesana sudah pakai baju, sudah dia jongkok di depan warung itu. Pas Ibu nyampe? Iya. Ada warga nggak tapi banyak? Banyak warga, tapi tidak diapa-apakan. Cuman ditungguin warga-warga sekitar sana, nggak diarak juga enggak. Nggak ada penghakiman? Enggak. Masal gitu nggak terjadi ya Bu? Oke. Setelah itu berarti Ibu bawa ke sini tadi ceritanya, Pak Kades sudah cerita, akhirnya panggillah keluarga-keluarga para keluarga korban maupun keluarga dari terduga pelaku yang tadi yang dari Purworejo baru pagi. Barulah yang penunggulan yang pagi Mbak. Oh. Yang Purworejo kan saya yang jemput ya, pakai becak itu ya. Oke. Barulah pada pagi hari terjadilah kesepakatan itu. Oke ya, terjadi kesepakatan itu dan tadi draft kesepakatan itu ditulis oleh mereka sendiri. Tidak ada Ibu? Enggak ada. Ibu enggak nulis? Enggak ada. Pak Kades nulis enggak? Sama sekali enggak tahu. Pak Kades tadi bilang ada di luar. Saya di luar. Oke. Ibu dengar. Jadi yang nulis pakai tangan atau ketikan Bu? Pakai tangan. Itu keluarga. Keluarga mereka. Keluarga dari salah satu pelaku. Yang Bu dari Purworejo. Itu dari malam sampai sama suaminya itu sampai pagi. Di sini Bu. Iya. Enggak pulang Bu. Nungguin anak-anak. Ibu pastiin pokoknya nggak ada intervensi mengarahkan itu. Ibu ada nggak? Enggak ada, wong anak-anak sama duduk di sini ya, kok. Yang saya tanyain Bu ya. Iya. Bu Marianti, ingat nggak yang saya tanyain ngaku sendiri-sendiri? Iya, ngaku di sini berapa kali, sudah 1 kali. Yang mana nih? Yang laki-laki? Iya. Kalau yang perempuan sempat ditanya nggak Pak? Ya karena ada buliknya, nggak berani diem aja. Yang melakukan kan itu ditanya, sudah melakukan sudah. Itu pelakunya. Mengaku mereka? Iya. Ya, Ibu, kami datang ke sini buat mastiin cerita itu, karena kan sempat beredar ada informasi bahwa mereka juga diarak gitu ya oleh masyarakat di sana. Berarti Ibu pastiin enggak? Pas Ibu datang itu udah pakai baju lengkap. Bawa ke sini, Ibu lapor, Bu Kadus, Pak Kadas, ngajak keluarga dan keluarga semua berkumpul di sini. Tidak ada satupun anggota keluarga yang nggak ada perwakilannya ya. Tiga-tiganya ada. Jadi kesepakatan itu adalah kesepakatan dari para keluarga. Para keluarga sendiri. Oke, makasih Bu Marianti, makasih Bu Supriyani, makasih ya Pak Teguh ya, makasih ya sudah menerima kami di kantor desa di Banyu Urip. Banyu Urip sudah memberikan jawaban. Makasih. Anak itu kan juga open BO seperti itu, apalagi kalau nanti bisa dituntut balik oleh para pelaku kan seperti itu. Jadi istilah open BO ini justru digunakan atau keluar dari pernyataan dinas staf dari dinas perlindungan keluar dari ucapan dari staf. Salah satu staf Dinas PPA. Dinas PPA setempat, dia pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada nggak Bu? Setahu saya selama ini ya, beliau ini tidak mendampingi anak-anak ini selama proses selama belum viral ya. Mereka tidak ada mendampingi kecuali setelah viral ini baru ada pendampingan kalau kita ke Polres atau ke rumah sakit atau kemana baru mereka ada pendampingan. Berkenan Bu Nurani nanti diwawancara ya kalau sudah selesai dampingin. Ini nggak tahu nanti saya nggak apa-apa dikit aja. Terus tapi sudah diberikan pendampingan berupa psikolog misalnya gitu ya Bu, ada ya? Ya. Oh iya